Halo para penikmat film Indonesia dimanapun Anda berada saat ini. Gimana kabar Anda? Sehat semuanya? Doakan sehat selalu ya. Gimana? Kantong masih aman gak? Sekarang dan seterusnya Anda berjumpa dengan saya, Bangun yang bukan Bakwan, yang mengisi waktu rebahan tak berguna Anda di channel Dengerin Aja Dulu. Nah, di pembahasan kali ini saya akan merangkum sebuah film komedi yang berjudul Takut Kawin. Film ini menceritakan sepasang pasangan yang tidak jadi menikah hanya karena laki-lakinya takut menghadapi masalah-masalah yang akan terjadi nantinya di pernikahan mereka. Yang dirilis tahun 2018 dan disutradarai oleh paman saya yang tidak lain dan tidak bukan adalah Saiful Trajat. Dibintangi oleh artis-artis kenamaan Indonesia yang terkenalnya mulai dari alam nyata dan alam goib seperti Herjunot Ali, Endah Permatasari, Ajis Doaibu, dan masih banyak lagi. Karena saya tidak akan menyebutkannya satu-satu, melainkan hanya menceritakan alur ceritanya saja. Penasaran bagaimana filmnya? Tunggu dan lihat saja. Pada awal film, kita diperlihatkan sebuah acara pernikahan nan indah dan bahagia sedang berlangsung. Yang mana pernikahan itu merupakan pernikahan dari Romi dan Elia. Namun, cerita ini tak akan berfokus pada mereka berdua. Scene berpindah memperlihatkan 4 sahabat yang sangat bahagia, yaitu ada Haris, ini dia orangnya, dan yang keributnya Semak, namanya Ganda. Nah ini dia orang ini. Dan sahabat Romi yang tampan ini namanya Bimo. Dan cerita ini berfokus padanya. Tak lama kemudian datang seorang gadis yang sangat cantik yang membuat saya sebagai jomblo Indonesia ingin sekali meminta nomor WA-nya, namun tak dapat. Ya sudahlah, nggak apa-apa. Yang tidak lain dan tidak bukan adalah Lala yang diperankan oleh Indah Permatasari. Lah, ngaku aja, nggak usah gengsi sama pacar sendiri. Bilang aja. Diketahui Bimo dan Lala adalah sepasang pasangan yang masih pacaran dan memang belum mukrib. Namun mereka sangat cocok. Kedua belah keluarga besar ingin mengucapkan terima kasih kepada kerabat, sahabat, teman-teman yang udah hadir ke pesta pernikahan kami yang sederhana ini. Nah, pada acara itu juga Bimo sebagai laki-laki sejati menunjukkan pada Lala dan kita semua sebagai rebahaners bahwa dia bisa melamar Lala di depan banyak orang. Dan film Takut Kawin pun dimulai. Scene memperlihatkan 2 orang ibu-ibu, yaitu ada Bu Nita yang merupakan ibu dari Lala. Kemudian yang ini siapa ya dikasih namanya? Oh ya, sebut aja lah namanya Bu Kuncoro, yang merupakan ibu dari Bimo. Ya jelas lah Bu Kuncoro lah kasih namanya, orang nggak ada pula dikasih tahu siapa namanya dalam film. Somewhere deep down in my Kuncoro aja ya. heart, Setuju kan semuanya? Setuju? I still love you. Di lain hal, terlihat Bimo dan Lala sudah mempersiapkan segalanya untuk pernikahan mereka nanti. Seperti apartemen, buku nikah, dan lain-lain yang akan dibutuhkan pada saat resepsi nanti. Mudah-mudahan kita semua diundang. Amin. Bingung, mister. Saya tiba-tiba suka sama cowok lain. Dan saya ngerasa ngianatin cowok saya. Terus
Scene kembali berpindah yang memperlihatkan si Kibok Ganda sedang siaran langsung. Namun tanpa ada angin dan hujan, Romi datang dengan muka kusut bagaikan sempak yang tak dicuci 7 turun dan mengatakan, Apa kau tiap hari, Bim? Gua apa-apa harus diatur sama dia? Ini apa aja yang gue lakuin selalu salah aja gitu sama dia. Gua gak ngerti. Mendengar hal itu, Bimo yang sudah siap dan akan menikah menjadi ciut mentalnya dan mulai ragu untuk menikah. Ditambah lagi kawan-kawannya yang semakin memanas-manasin suasana membuat ia semakin yakin untuk tidak menikah. Goblok. Mendominasi semua keputusan Bim. Ngatur, kau banyak ngalah. Padahal kau sebenarnya nggak puas. Belum nikah aja dia udah kayak gitu. Hingga pada Apalagi udah suatu jadi istri. hari yang karena permasalahan kecil saja, Bimo dan Lala memutuskan untuk batalkan pernikahan mereka. Sama sekali nggak akan aku sesalin, Bim. Menunda itu keputusan banci. Akhirnya membuka diri dan menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Hingga sampai pada suatu titik dia mulai merasakan sakitnya jomblo itu sebenarnya. Mampus kok. Sampai ia mulai kangen dan mulai membayangkan hadirnya Lala dalam kehidupannya. Sama seperti dulu pada saat mereka masih pacaran. Kok Lala sih? Astagfirullahaladzim. Julia? Habis mimpiin Lala ya, Kak? Belum move on dong berarti. Bahkan saking rindunya, dia itu melihat Facebook Lala secara diam-diam. Dan alangkah malunya dia saat Lala tahu apa yang diperbuatnya. Hari-hari pun berlalu, terlihat Lala yang sudah mendapatkan pasangan baru yang bernama Tommy, yang membuat hati Bimo semakin hancur, bagaikan gelas kaca yang jatuh dan tak bisa disambung kembali. Namun, sebagai laki-laki sejati yang taat Pancasila dan Undang-Undang 1945, ia pun berusaha tegar dan kuat walau dalam hatinya terasa sangat menganjingkan. Baca email nggak sempet, tapi ngecek Facebook gue sempet. Begitupun Lala yang sebenarnya dalam hatinya masih menyimpan benih-benih cinta dan masih sayang pada Bim. Namun nasi sudah menjadi bubur. Seperti itulah ibarat katanya. Terpaksa ia harus tegar dan kuat dengan keadaan ini. Sudahlah Neng, sama abang aja lah. Bim mau kayak gitu dia. Oke, lanjut. Sementara itu, Bu Kuncoro yang merasa tidak suka dengan keputusan Bimo dan memang tak pernah setuju untuk membatalkan pernikahannya, ditambah lagi sampai sekarang Bimo belum kunjung mendapatkan pengganti Lala. Ia pun memperkenalkan seorang gadis yang ternyata teman SMP Bimo dahulu. Namun, yang paling penting dia itu sangat cantik dan seksi. Namanya adalah Kesia. Ini dia orangnya. Sontak Bimo pun merasa terpikat pada pandangan pertama. Buaya, biapa, semua lah samamu. Lala kau tinggalkan. Sekarang Kesia datang mentang-mentang dia cantik. Suka kau. Semana lah kau yang hidup itu. Ntar ku campakkan juga. Dulu kamu Hari-hari mereka habiskan bersama dengan bergaul, sehingga mereka
pun semakin dekat dan akrab. Hingga pada suatu hari, Haris dan Ganda mengundang pasangan Bimo dan Kesya bersama Lala berpasangan dengan Tommy ke podcast radio mereka dan ditantang dalam sebuah game. Sandwich, John Wick, Jack Reacher, James Bond, John Wick, coklat biru hijau, biru, pagi siang malam, Namun bukannya karir nikah anak. game itu tiga. diselesaikan dengan kompak oleh Bimo dan Kesya atau Lala dengan Tommy, melainkan game itu berlawanan arah. Ya, Bimo dan Lala lah yang cocok dalam game itu. Terlihat kekompakan Lala dan Bimo yang menjawab semua pertanyaan dengan tepat, sekaligus menandakan bahwa mereka adalah pasangan yang serasi dan tak seharusnya putus. Malam itu pun dilewati dengan kebahagiaan, namun sebagian besarnya adalah pertengkaran karena mengungkit masa lalu. Masa lalu, Somewhere deep down in my heart, I still love you. Namun kabar baik nih ya. Pada malam itu, podcast radio Haris dan Ganda memecahkan rekor dengan siaran terbanyak. Yalah, orang masa lalu orang diungkit-ungkit. Ya jelas lah orang pada mau tuh. Dan membuat bos mereka sangat bangga pada mereka berdua, sehingga menyuruh mereka membuat acara lagi, yaitu acara membuat orang menjadi cerai. Bos goblok. Namun sebelum itu saya minum dulu ya. Lidah saya kering. Ya, lanjut. Scene berpindah memperlihatkan Bimo yang sedang melamar Kesya, namun karena Kesya juga sama seperti Bimo yang takut kawin, ia pun menolak lamaran Bimo mentah-mentah. Dari situlah Bimo semakin sadar bahwa dia sudah membuat kesalahan besar telah melepaskan Lala yang sangat mencintainya. Dan sekarang dia akan menjadi milik orang lain. Maksudnya Lala. Kasih. Nggak sampai pada suatu hari Bapak Kuncoro, ayahnya Bobby, menasihati Bobby bahwa menikah tak selamanya damai-damai aja, indah-indah terus dalam keluarga itu. Namun terkadang ada pertengkaran yang membuat hubungan dua insan yang dipersatukan Tuhan menjadi semakin utuh dan terlengkapi. Namun berarti pada intinya setiap masalah yang ada dalam keluarga Anda merupakan bentuk ujian untuk mempersatukan Anda dan menjadi pasangan yang tak akan bisa digoyahkan oleh pelakor-pelakor di luar sana. Pintar kan saya menasihati Anda? Lala yang akan siap menikah dengan Tommy, mereka pun melakukan photoshoot di pinggir pantai dan indah dan cantik, entah di mana itu tempatnya. Tonton saja di filmnya, mungkin ada yang tahu. Namun dalam sisi pemotretan tersebut, Lala seakan-akan melihat bayangan Bimo dan membuat Tommy semakin yakin bahwa Lala tidak ditakdirkan untuknya. Dan ketika Lala sedang melihat baju di mall atau di toko, nggak tahu, ia kembali melihat bayangan Bimo karena tidak percaya, dan dia pun menapoknya, dan rupanya itu Bimo yang asli dan bukan khayalan. Anjing. Sakit kali tuh. Sakit itu. Dan pada saat itu juga Bimo yang sudah ditapok dan merasa sangat sakit, ya ditantang aja dulu.
meminta maaf pada Lala dan ingin merajuk hubungan kembali dengan Lala. Tapi jawaban Lala, ya, itu sudah terlambat. Tidak semudah itu, Ferguson. Terlihat Bimo yang sedang bekerja didatangi oleh Lala dan diberikan surat undangan pernikahannya. Namun karena Bimo yang sudah merasa tak bisa lagi memiliki Lala, ia pun tak mau membuka undangan itu. Malah undangan itu diberikannya kepada asistennya dan dibuka oleh Julia. Dan ketika undangan itu dibuka, ternyata, ya, itu adalah undangan pernikahan Bimo dan Lala. Apartemen kita belum dijual kan? Saya. Udah. Serius? Bercanda, Deng. Tapi loh, kalau Bimo sama Lala, terus Tominya gimana? Tenang, ini semua adalah rencana Tommy. Ya, Tommy berpikir Lala tidak ditakdirkan untuknya. Namun Lala adalah belahan jiwanya Bimo. Tommy pun berpesan agar Lala dijaga oleh Bimo.